Selamat pagi, Bante. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vili dari Jakarta, Bante. Kemudian pertanyaan saya adalah, saya ingin bertanya bagaimana cara seorang perumah tangga bisa mencapai pencapaian 4 kemuliaan. Sedangkan perumah tangga kita pasti terikat dengan keluarga, kemudian kehidupan sehari-hari juga, Bante. Terima kasih. Saya sudah pernah menyampaikan juga ya stansa kapan ya, yang mengatakan di kota Sawadi ini ada puluhan ribu penduduk, kalau saya tidak salah 70.000 penduduk begitu di kota Sawadi, dan mungkin 50.000 dari 70.000 itu adalah Arya, para upasaka dan upasika itu. Jadi para perumah tangga di kota Sawadi itu Arya, ya. Saya menyampaikan ini ada kok di kelas Dhammapada, tapi saya lupa di stansa yang mana begitu. Saya menyampaikan ini untuk memberikan semangat kepada para upasaka dan upasika sekalian bahwa Anda pun bisa mencapainya. Ya, tapi kan dulu ada Buddha, sekarang kan nggak ada Buddha. Jangan berpikir seperti itu. Selama masih ada guru yang bisa mengajarkan jalan mulia berunsur 8, maka ya kata Buddha kan begitu kan. Selama di dunia ini, selama masih ada yang mempraktekkan jalan mulia yang berunsur 8, maka dunia ini tidak akan pernah kosong dari arahanta. Itu kata Buddha. Ya, saya sekali lagi ingin memberi semangat kepada upasaka dan upasika. Di kota Sawadi pada masanya dulu 50.000 kalau tidak salah dari total penduduk 70.000 rakyat masyarakat itu Arya, Sotapana, Sakadagami, Anagami. Ya, dengan demikian pintu untuk mencapai kemuliaan yang Anda sebutkan tadi bagi upasaka dan upasika itu masih terbuka lebar. Nah, kalau tadi Anda katakan masih terikat, masih punya kesibukan ini, ya Anda harus sering-sering merenung gitu. Manakah yang lebih bermanfaat? Mempunyai batin yang terlatih dengan baik atau batin yang senantiasa terikat pada keduniawian seperti itu? Anda harus merenung mau sampai kapan keduniawian ini dikejar terus, ya, karena seharusnya by now sampai hari ini Anda sudah mulai menyadari bahwa ternyata kebahagiaan yang Anda kejar itu seperti fata morgana, ya. Semakin Anda mengejar kebahagiaan itu semakin menjauh. Sebenarnya memang cirinya ya seperti itu. Kebahagiaan itu tidak terdapat di dunia sana. Kebahagiaan, kedamaian terdapat di dalam hati batin yang terlatih dengan baik, ya. Makanya di dalam stansa Dhammapada juga dikatakan kan, batin yang terlatih dengan baik bisa memberikan banyak hal yang baik dibandingkan siapapun itu yang bisa memberikannya. Batin yang tidak terlatih dengan baik bisa memberikan penderitaan jauh lebih banyak dibandingkan siapapun orang lain yang bisa memberikannya kepada kita. Jadi Anda merenung, Anda pengen mempunyai batin yang terlatih dengan baik atau batin yang tidak terlatih dengan baik. Anda merenung ingin mengejar duniawi yang ternyata seperti fata morgana, atau akan mulai melepaskan keterikatan terhadap keduniawian ini. Usia saya sekarang 56 dan kawan-kawan sekolah saya sudah mulai banyak yang mengunjungi saya. Dan biasanya karena mereka juga umurnya sama lah rata-rata sama saya, banyak yang sudah pensiun, ya. Dan ketika mereka datang biasanya ada satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada dia. Hei, setelah hidup selama 56 tahun bekerja sampai hari ini gitu, udah ngumpulin duit banyak gitu, apa yang kamu dapat dari kehidupan ini gitu. Lah ya itu dia, ternyata hidup kok hanya gitu-gitu aja ya. Dapat duit besar, senengnya sebentar, habis itu besok pusing lagi ya. Dalam hati saya, baru sadar kamu. Jadi Anda renungkan seperti itu, dan setelah itu bertekadlah mengelola, membagi waktu Anda dengan baik. Ikutlah retret-retret yang diadakan di Indonesia, ya. Saya lihat banyak kan retret kan di Indonesia sekarang udah mulai maju berkembang. Ikut, sempatkan 10 hari.
dengan berpikir dunia ini dikejar nggak akan ada habisnya. Ya, ya kadang dulu ada kan, saya pernah mengangkat cerita umat Singapura kan, satu pengusaha yang sukses tapi stres itu, ya, dan sembuhnya gara-gara kata-kata saya katanya. Saya menanyakan kepada dia, brother, kalau perusahaan kamu itu tutup semua, terus kamu nggak kerja, kan dia stresnya gara-gara bekerja, gara-gara perusahaannya yang di Hong Kong dikerjain gitulah kira-kira sama manajer dia yang di sana gitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya stres sendiri kan. Kemudian kan saya bertanya kepada dia, brother, seandainya itu semua perusahaan kamu ditutup, ya, kamu nggak kerja lagi, kamu kira-kira bisa ngabisin tabungan kamu nggak? Kan ini kan pertanyaan sederhana ya, tapi bagi dia ternyata membuat dia lolos dari depresi, karena dia baru menyadari, oh iya juga ya, tabungan saya udah nggak mungkin habis ya. Ketika dia menjawab nggak habis Bante gitu. Nah ya, kalau nggak habis, kenapa kamu mengorbankan kedamaian kamu, kebahagiaan kamu yang jauh lebih berharga dibandingkan perusahaan-perusahaan kamu, branch manager kamu dan lain sebagainya itu gitu. Kalau branch manager berulah bikin perusahaan kamu di Hong Kong bubar, ya udah bubar loh. Toh kamu udah nggak bisa ngabisin duit kamu gitu. Nah sama saja sih dengan Anda semua gitu. Kalau Anda makan sehari mau berapa kali, kenapa kerja keras sampai kayak gitu sih? Kalau udah cukup makan 3 kali katakanlah, bisa seumur hidup makan 3 kali, apanya lagi sih yang dikejar? Ya, makanya saya tidak sedang bermaksud mengatakan pada Anda untuk enggak giat bekerja ya, tetapi coba renungkan hal-hal yang sepele seperti itu supaya Anda akhirnya bisa membagi waktu dengan baik. Tidak melupakan hal-hal yang harus dikejar seperti membuat batin ini terlatih tadi melalui meditasi gitu. Ya, karena ketika batin Anda terlatih, Anda akan banyak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Bukan berarti ketika batin Anda terlatih lalu dunia semua orang baik dengan Anda, enggak. Tetap aja semua orang namanya putu jana itu sebelah kamu itu. Itu semua putu jana itu Anda dikelilingi oleh putu jana. What do you expect dari putu jana? Putu jana akan selalu begitu, melakukan hal-hal yang membuat kita tercengang, terkaget-kaget begitu ya, nggak masuk akal dan lain sebagainya. Bukan berarti ketika Anda sudah melatih diri, batin Anda terlatih, lalu semua orang akan bersikap baik pada Anda. Enggak. Orang-orang akan tetap seperti itu, tetapi batin Anda sudah menjadi semakin murni sehingga tidak mudah tergores lagi oleh pengalaman-pengalaman yang menimpa Anda. Batin Anda seperti teflon, ya, tidak melekat. Ya, teflon kan gitu kan, digoreng tak nggak nempel kan di teflonnya. Batin Anda seperti itu, seperti daun teratai. Ketika tetesan air itu menetes, dia tergelincir tanpa ada bekas yang tertinggal. Ya, pengen nggak punya batin yang seperti itu? Ya, makanya diatur waktunya ya. Oke, bagus. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita kepada penanya terakhir, yaitu penanya dari Zoom dengan Ibu Dian Juliantin. Kepada Ibu Dian Juliantin kami persilakan. Sotimotu Wandami Bante. Bante, tadi Bante menjelaskan setiap tingkat kesucian itu melewati jalan dan buah. Apa jalan dan buah itu hanya dialami satu kali di setiap tingkatan kesucian Bante? Atau bisa berkali-kali? Terus bagaimana tanda-tandanya kita tahu kalau kita itu sudah mencapai jalan dan buah? Terima kasih Bante. Oke. Budian ini dari Surabaya. Sebagai informasi, beliau sedang membangun satu center di Surabaya yang nanti akan memakai kurikulum sekolah minggunya DBS. Nggak apa-apa ya Bu, diinformasikan biar umat-umat di Surabaya pada datang. Ya mudah-mudahan sukses. Jalan dan buah Budian, apakah itu dialami sekali atau berkali-kali? Untuk setiap jalan itu hanya sekali dialami oleh setiap orang di sepanjang samsara. Sejak awal samsara sampai akhir samsara nanti
hanya ada satu jalan Sotapati, satu jalan Sakadagami, satu jalan Anagami, dan satu jalan Arahanta. Dia tidak bisa muncul dua kali. Kenapa? Karena kemunculan dari setiap kesadaran itu mempunyai fungsinya masing-masing. Jalan itu termasuk juga kesadaran. Fungsi dari kesadaran jalan adalah untuk menghancurkan kilesa. Ya, untuk menghancurkan kilesa. Jadi ketika dia muncul sekali, maka kilesa-kilesa tertentu hancur. Misalkan Budian mencapai jalan Sotapati, maka kilesa yang disebut didik, pandangan yang salah, hancur. Kilesa yang disebut wicikicca, keraguan-raguan, hancur. Kilesa-kilesa kasar yang berpotensi, kasar yang akusala, ya, yang tidak baik, seperti yang tadi saya katakan di penyampaian materi, yang berpotensi atau mempunyai kekuatan untuk memunculkan agregat di 4 apaya, neraka, peta, asura, binatang, hancur. Itulah mengapa Budian ketika mencapai itu, maka pintu 4 apaya tertutup. Budian tidak akan bisa lagi terlahir di 4 apaya. Ya. Nah, karena fungsi penghancuran kilesa itu sudah accomplished, disempurnakan hanya dengan satu kali kemunculannya, maka kesadaran tersebut tidak bisa muncul lagi. Begitu. Kesadaran buah Sotapati juga muncul hanya pada harusnya pada momen itu. Kalau dia palak sama pati, ya harusnya juga pada momen seperti itu, pada saat itu saja. Dia bisa muncul 2 kali atau 3 kali tergantung dari ketajaman kebijaksanaan dari yogi tersebut. Ya, kalau yoginya itu kebijaksanaannya tajam, maka buah atau palak bisa muncul 2 kali. Tapi kalau manda, lemot, agak lambat sedikit ketajamannya, buah muncul 3 kali. Nah, Sakadagami Magga juga muncul 1 kali, Sakadagami palak atau buah bisa muncul 2 kali atau 3 kali. Ya, tetapi Anagami Magga muncul 1 kali, Anagami palak itu bisa muncul berkali-kali. Kalau seseorang masuk dalam palak sama pati misalkan, ya, maka kesadaran palaknya, buahnya itu bisa muncul berkali-kali. Demikian pula dengan arahata palak atau buah kearahantaan, ya, misalkan seseorang mencapai nirodha samapati gitu ya. Jadi buah itu bisa muncul berkali-kali, tetapi Anagami Magga atau jalan Anagami dan jalan Arahanta hanya muncul 1 kali saja. Setelah itu sudah tidak akan pernah muncul kembali. Itu yang pertama, tanda-tanda seseorang sudah mencapai Sotapanna, Sakadagami dan lain-lain. Ada 2 tipe manusia, mereka yang kebijaksanaannya cukup kuat, dia akan mengetahuinya ketika sesaat setelah Magga dan palak muncul di dalam proses kognitif di batin yang bersangkutan atau di santati, rangkaian batin yang bersangkutan. Karena ketika proses kognitif jalan itu muncul, dilanjutkan dengan buah, setelah tidak lama kemudian akan muncul proses kognitif pacawekana, ya, perenungan terhadap 5 hal. Kilesa yang sudah dia hancurkan, dia akan melihatnya, begitu. Kemudian kilesa yang belum dihancurkan, ya, kemudian dia akan merenungkan nibbana, dan dia akan merenungkan jalan dan buah yang baru saja dia capai. Sehingga dengan demikian dia bisa mengetahui bahwa dia sudah menjadi Sotapanna atau Sakadagami atau Anagami atau Arahanta. Tetapi kitab komentar juga menjelaskan bagi mereka yang individunya individu yang kebijaksanaannya tumpul, kadang mereka tidak mengetahui pencapaiannya. Ya. Nah, dalam kejadian yang seperti itu seringkali individu yang belum menyadari pencapaian Magga dan palaknya, beliau akan merefleksikannya, misalkan saja, ya. Mungkin ada perubahan di dalam kehidupan dia misalnya, ya. Biasanya kilesa-kilesa tertentu kalau muncul itu sangat kuat sekali atau dalam intensitas yang tinggi dan juga durasi yang lama. Tetapi saat ini kilesa-kilesa tersebut ketika muncul dia cepat lenyapnya dan sudah terasa lemahnya gitu.
dia sudah mulai melemah. Nah, dia akan bisa menarik inference dari sana, begitu ya. Jadi biasanya satu kilesa kilesa tertentu ada yang tidak akan pernah muncul lagi. Yang belum dihancurkan, dia akan jarang-jarang muncul. Dan kalaupun muncul, durasinya pendek. Tidak sepanjang sebelumnya. Katakanlah umat itu kalau marah kan bisa seminggu, kan nggak capek ya Anda ya. Tapi kali ini ketika kemarahan muncul, cepat lenyap kembali. Ya, nah dari sana dia akan mulai merenung bahwa ada perubahan di dalam dirinya yang positif seperti itu, begitu. Atau mungkin gurunya yang akan menyampaikan kepada yang bersangkutan, oh mungkin kamu sudah mencapai Sotapati, Magga dan Pala. Begitu Bu Dian, mudah-mudahan menjawab ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasan yang diberikan. Pertanyaan tadi dari Ibu Dian Juliantin juga mengakhiri sesi tanya jawab